Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Emelda Sastra CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar. Untuk video kali ini yaitu mengenai aksi nyata pada modul 1.4, bagaimana penerapan budaya positif di sekolah dengan menggunakan metode restitusi dan juga adanya kesepakatan dalam kelas dan memberikan stimulus budaya positif kepada rekan atau teman sejawat. Selamat menyaksikan video saya yang berikut.
kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya dengan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan itu dalam Ramadan dan selaku PBB mendapatkan masukan semua karena di diskusi nanti ada tempat balik dari guru dan dari teman sejawat, dari kepala sekolah juga, kemudian juga dari siswa. Baik, selanjutnya untuk menyampaikan visi, karena tujuan kegiatan kita hari ini mendiskusikan tentang visi bernegara yang diselaraskan dengan visi sekolah yang ada tujuannya adalah seluruh warga sekolah, bagaimana sekolah kita di masa depan, terutama pembelajaran yang berpusat pada mereka. Mudah-mudahan visi yang disampaikan oleh JGP kita nanti, bagaimana bisa kita jalankan bersama, kita selaraskan dengan visi yang sudah ada di sekolah. Ini selanjutnya kita serahkan pada langsung dulu Pak. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas sekolah kami yang sudah bersedia menghadiri kegiatan kami pada hari ini. Kemudian juga tidak lupa terima kasih banyak untuk Ibu pendamping, Ibu Eri, karena sudah mendampingi dan meluangkan waktu untuk kami menyampaikan dari visi guru penggerak. Kemudian juga untuk yang terhormat Bapak Ede yang selalu siap sedia dengan apapun keadaannya, selalu membantu kami. Mudah-mudahan urusan Pak Ede di kemudian hari juga dilancarkan. Amin. Dengan mengucapkan bismillah, rangkaian kegiatan ini adalah salah satu bentuk aksi nyata dari calon guru penggerak. Jadi di sini kami baru calonnya, belum penggerak. Jadi masih dalam proses belajar. Rangkaian ini adalah pendampingan kedua, di mana pendamping kami melihat sampai di mana perkembangan dari guru penggerak. Pertama Ibu Eri udah ke sini, kita udah berdiskusi, dinamakan dengan pendampingan pertama. Bu Eri melihat apakah saya sudah paham dengan pemikiran kecerdasan tersebut atau belum. Kemudian sekarang ini adalah pendampingan yang kedua, di mana kami udah masuk di modul terakhir kalau di RMS. Sampai aksi nyata ini baru kita lanjutkan dengan modul 2. Nah, aksi nyata ini merupakan bentuk laporan bagi kami apakah betul kami menjalankan kegiatan ini atau tidak. Mungkin bisa jadi ini kegiatan divideokan, nanti akan dinilai oleh Bu Eri dan dibagikan ke BGP, dimasukkan ke RMS. Itu sebagai bukti dari aksi yang sudah kami lakukan. Nah, di sini saya tidak, maksudnya bukan lebih atau bagaimana, tidak, cuman ini adalah saya prosesnya lagi belajar. Jadi kita dinamakan dengan berbagi praktik baik. Jadi menyampaikan apa sebenarnya itu guru penggerak. Jadi artiannya sedikit lebih dulu aja belajarnya, dibimbingnya, dan kemudian kami menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dalam CGP. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya belum sertifikasi, jadi motivasi saya pertama itu saya sampaikan ke hasil saya ingin ikut mendapatkan NRG juga, katanya ini ada diistimewakan sedikit ketika kita sudah menjadi CGP. Kemudian ada yang dikatakan lagi, memang betul itu temannya sudah mengikuti. Jadi yang udah CGP ini mereka tidak lagi pembelajaran seperti rekan-rekan PPG yang lainnya. Itu bonus yang kita dapatkan. Kemudian bonus yang berikutnya mungkin bagi yang sudah ada pengalaman, yang mungkin sudah ada jenjang karirnya, yaitu ada jenjang karir sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas dan sebagainya. Tetapi itu ada
syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kita tidak melakukan hal itu dengan iming-iming yang tertentu, tetapi yang penting jalani apa yang sudah ada. Nah, dari program ini, konten apa yang kami dapatkan? Satu modul pertama kita belajar kurikulum merdeka itu apa. Ya, sebenarnya kami belum sampai kepada administrasinya, baru kepada pengenalan diri kita. Kita ini sebagai pendidik seperti apa, itu yang baru tahapan yang diajarkan sampai saat sekarang ini. Berpijaknya dari mana? Dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kurikulum merdeka ini dari Ki Hade awalnya. Ki Hade mengatakan bahwasanya anak itu sudah terlahir dengan kodratnya. Kita cukup menjalankan dan membimbingnya. Silakan Ibu. Kodratnya apa? Dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam bagaimana? Kodrat bakat yang sudah dibawanya sejak lahir. Jadi anak itu sudah terlahir. Ini loh orang yang akan jadi pemain sepak bola handal nanti. Ini loh orang yang pintarnya di bagian eksak nanti. Ini loh bibit-bibit yang nantinya jadi presiden. Ini bibit yang nantinya jadi hebat bicaranya. Tugas kita sebagai pendidik apa? Mendampingi dan membimbing anak-anak tersebut. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi keberpihakan yang dikatakan dengan keberpihakan kepada murid, yang dalam konteksnya yang dikatakan bahwasanya kita berhamba kepada siswa. Jadi konteks berhamba kepada siswa itu jangan dalam artian tanda kutip yang sempit. Berhamba itu artinya kita cuma menuntun mereka, tidak memaksa mereka. Mereka maunya kemana. Makanya sekarang yang kita jalankan di fase F, mereka mempunyai pilihan kepada mapel-mapel tertentu. Nah, itu apa? Itu kodrat alam mereka. Mereka tidak ingin lagi mereka belajar fisika. Mereka hanya belajar ini aja. Mereka maunya fisika, betul ya, silahkan dalami fisika. Nah, tujuan kita sebagai pendidik apa? Mendampinginya saja, mengarahkannya saja. Nah, itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi berangkat dari pemikiran itu, makanya di sini dikatakan itu dia dibentuklah program adanya guru penggerak. Visi tersebut kami diajarkan bagaimana pertama itu kita buat sebelum kita menebarkan ide-ide kita untuk visi sekolah, bikinlah visi guru penggerak terlebih dahulu. Hal positif apa yang kita inginkan untuk sekolah kita. Nah, berpijaknya dari mana? Dari inquiry apresiatif. Ya. Ini dia teorinya, teori inquiry apresiatif mengarahkan perhatian kepada hal yang positif. Jadi visi itu kita ciptakan kepada arah yang positif, nilai-nilai yang positif, dan berfokus kepada kehidupan sehari-hari di sekolah. Kita berkolaborasi dalam hal positif apapun itu, walaupun kita berbeda mapel, tapi kita selalu berdiskusi, ya. Tapi saya rasa kita selalu melakukan hal itu. Alumni kalau pemikiran Hajar Dewantara kita selalu, oh si A itu di kelas A tadi, dia udah seperti ini ya, apa hal A. Kalau sekarang ketika mendiskusikan si A, kita tambahkan hal apa ya yang baiknya kita lakukan untuk si A. Nah, itu tambahannya. Hal apa yang bisa kita laksanakan supaya si A berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini yang perannya nanti guru penggerak. Kemudian, nah ini yang poin terpenting hari ini adalah penyampaian dari visi guru penggerak. Seperti yang kita ketahui, visi kita yang terbaru udah launching ketika kita IHT di hari ketiga kemarin. Nah, saya tanya tadi sama bagaimana dengan nilai-nilai, bagaimana memunculkannya nanti. Nah, itulah yang dijawab oleh pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kami baru sampai di visi misinya, sampai ke budaya positifnya yang kita berikan kepada siswa. Terakhir di budaya positif itu bagaimana menegakkan aturan disiplin kepada siswa. Jadi kita akan berdiskusi membuat kesepakatan yang dimana di situ ada keyakinan positif.
Jadi nanti berharapnya kepada walas-walas ketika masuk di kelasnya dibikin bukan aturan kelasnya lagi, namanya cukup berubah menjadi kesepakatan kelas. Bagaimana caranya membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu apa bedanya aturan dengan kesepakatan? Ya, kalau aturan kan maksudnya kita turunkan sepihak, disetujui oleh semua orang. Kalau kesepakatan, ayo kita bikin rame-rame, kita minta dari anak keyakinan positif apa yang anak itu inginkan di dalam kelasnya. Misalnya tidak mau ribut, temannya ribut di dalam kelas, ya apa kata-kata positif yang kita munculkan, ya membudayakan suasana kelas yang kondusif. Berarti di dalamnya anak-anak itu menghargai pendapat temannya, ganti-gantian bicara. Ketika teman berbicara jangan menyurakinya, ya. Artinya seperti itu, tapi kita tulisnya ada kesepakatan tulisannya yang bermakna positif, jangan yang bermakna negatif. Jangan, dilarang, tidak boleh, itu kan artinya negatif, ya kan Pak Sandi? Kalau bahasa di psikologinya seperti itu, tidak boleh. Kita ganti menjadi datang masuk ke kelas tepat waktu, kan artinya mereka tidak boleh terlambat. Jadi tulisannya cukup diganti seperti itu. Nah, hal stimulus seperti itulah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, tanpa merasa tertekan dari anak. Ketika mereka menjalani kesepakatan kelas, kita tanyakan lagi ke mereka keyakinan apa yang mereka langgar, ya. Kita bikin kesepakatan sepatu harus rapi, sepatu semuanya berwarna hitam. Keyakinan apa yang diinginkan oleh anak ketika menerapkan kesepakatan seperti itu? Atau mungkin membuang sampah pada tempatnya, keyakinan apa yang didapat di dalamnya. Nah, itulah yang diharapkan dari kita, memberikan stimulus-stimulus yang seperti itu ketika kita berdiskusi dengan anak. Jadi mereka itu kita jadikan teman, kita jadikan sebagai orang yang terdekat dengan kita, dalam artian tidak merusak suasana antara guru dengan siswa. Temannya bukan berarti dia dengan temannya sekelasnya, dia tidak, tetapi kita dekat, tetap menjaga antara marwahnya guru dengan siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara. Dengan visi sekolah, kita pikirkan hal positif apa yang kita inginkan untuk kemajuan SMA Unggul ini. Apa lagi yang kita inginkan? Nah, dimulai dari Bagja. Bagja itu apa? Ada B-nya. Nah, ini saya udah bikin visi guru penggerak saya. Saya mencobakan membuat visi guru penggerak, mewujudkan generasi yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila dan berdaya saing global. Nah, ini muncul dari mana? Dari prakasa perubahan. Ya, saya menginginkan terwujudnya peserta didik yang berpikir kritis dan mandiri. Nah, ini dia. Cara berpikirnya dari mana? Dia dari Bagja tadi. Bagja itu apa? B-nya itu buat pertanyaan atau define. Jadi sebelum membuat visi, buat pertanyaan apa? Pertanyaan kita itu yang kita butuhkan itu sebenarnya apa? Mulai dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil yang udah kita ketahui, mungkin nggak banyak saya jabarkan di sini. Semuanya udah tahu. Ada yang beriman bertakwa, kreatif, gotong royong, berkehidupan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini yang diharapkan nanti oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana dasar-dasar pemikirannya? Nah, ini dia tadi yang kami jelaskan tadi, yaitu menuntun dan tabula rasa, ya. Kita menuntun anak, kemudian sesuai dengan kodrat anak dan berpihak kepada anak, serta tidak lepas dari budi pekerti yang kita sampaikan. Ya. Jadi bagaimana memulainya? Tentunya dari diri sendiri, kita sebarkan aura positif,
orang yang akan menangkapnya pun akan berpositif thinking juga. Jadi kami yang dapat pembelajarannya, bagaimana caranya, saya juga bertanya seperti itu. Ya, kita semua kita mulai dari diri kita, membawa sebuah perubahan, ubahlah diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka orang yang menginginkan sebuah perubahan akan melakukan hal itu juga. Nah, itu yang kami tangkap. Kemudian, nah, lanjut ke nilai dan peran dari guru penggerak. Jadi pada modul kami 1.2 yaitu nilai dan peran, apa nilai-nilai dari kami sebagai guru penggerak dan apa perannya sebagai guru penggerak. Nah, ini nilainya yang selalu ditanamkan yaitu berpihak kepada murid. Saya juga bertanya ketika di LMS itu kan ada ruangan kolaborasinya. Pak, semuanya kok berpihak kepada murid, berpihak kepada gurunya kapan? Gitu, ya. Nah, ibu berpihak kepada gurunya itu ketika ibu melaksanakan. Ya, kalau kita belajar ketika hargai dan menghargai, cara ibu adalah kita hargai diri kita terlebih dahulu. Ya, caranya seperti apa? Yaitu tadi kita berikan stimulus, kita buat diri kita berubah seperti yang kita ketahui dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti siswa dengan sendirinya akan seperti itu juga, menghargai gurunya seperti itu juga. Nah, artian jangan ibu mengartikan berpihak kepada murid dalam konteks yang sempit. Berpihak kepada murid, kita melihat, menuntun mereka sesuai dengan bawaan mereka, bakat yang sudah mereka miliki. Nah, kemudian bagaimana cara mengatur mereka, yaitu tadi kembali ke kesepakatan yang kita buat ketika kita pertama memasuki kelas atau anak tersebut memasuki sekolah. Nah, kita bikin kesepakatan, yakini hal-hal positif apa yang harus mereka buat, mereka lakukan. Itu yang akan terjadi. Mandiri, kita harus membuat ya program ini, diri kita terlebih dahulu mandiri untuk membantu siswa juga nanti terlibat mandiri. Mandiri itu artinya mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka kerjakan, ya. Apalagi taruhnya kita SMA, jadi ketika mereka menyelesaikan tidak hanya tugas-tugas saja, tapi problema-problemanya itu harus mereka sikapi dengan mandiri. Nah, dengan cara apa yang kita sampaikan, keyakinan-keyakinan positif apa yang akan kita bawa kepada siswa nanti. Kolaboratif, nah ini yang sedang saya kerjakan, bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, rekan guru semua, dengan kepala sekolah, dengan guru pendamping, mungkin bisa jadi membuat kelompok-kelompok kecil nanti di KKG saya, di jurusan saya nanti. Nah, itu yang dikatakan dengan kolaboratif dan inovatif, yang menciptakan perubahan-perubahan baru atau ide-ide baru. Dan yang terpenting itu adalah reflektif atau refleksi diri. Setiap selesai pembelajaran, dalam pembelajaran ini dikatakan bahwa kita harus merefleksi diri, ya. Pertama, kalau di kelas kita refleksikan diri dengan siswa, ya, apakah Anda paham dengan apa metode pembelajaran ibu tadi yang ibu jelaskan tadi, bagaimana cara mengajar ibu, apakah sudah bisa mengerti dan dipahami, dan kita terima apa pendapat-pendapat dari siswa tersebut. Nah, itu refleksi. Kemudian selesai dari belajar, sebenarnya saya menyampaikan apa yang saya dapatkan, tetapi saya juga sedang melaksanakannya, baru juga akan memulai. Jadi kita sama-sama juga memulai, bukan artian mengajari ya Bapak Ibu semua, tidak, tapi saya cuman berbagi aja. Saya juga baru akan memulai. Setelah selesai proses pembelajaran, kita refleksi diri, apa yang sudah saya kerjakan tadi, apa-apa aja urutannya, yang katanya yang belum, saya juga belum, karena ini baru, kita baru mulai belajar. Ketika kita refleksi diri, nanti dalam proses penilaian terhadap siswa itu akan menjadi mudah.
Karena kita udah mengetahui mana yang berkembang, mana yang sudah paham, mana yang sudah tingkatnya sudah dikatakan dengan melebihi ya, atau standarnya sudah hebat lah begitu. Nah nanti dalam penilaian kita gampang karena setiap akhir pembelajaran kita selalu refleksi diri. Nah itu manfaat dari refleksi diri, dan insya Allah mari sama-sama nanti akan coba kita laksanakan. Dalam prakarsa perubahan itu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset potensi peluang dengan tujuan memprovokasi atau menginisiasi perubahan ya, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang tradisional. Nah, Bapak Ibu semua, inilah tahapan-tahapan yang kita lalui ketika nanti kita membuat visi sekolah. Jadi visi itu nggak terjun, nggak tercipta begitu saja. Jadi dimulai dulu hal apa yang kita inginkan, apa yang dibutuhkan sekolah. Kita buat dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang memunculkan supaya visi kita terwujud dan apa tindakan nanti yang akan kita laksanakan. Nah ini saya sudah cobakan. Nah itu mengenai visi sekolah, mungkin nanti kalau ada kendalanya bisa kita kerjakan bersama-sama. Kebetulan visi sekolah sudah dibuat oleh dalam CGP. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya belum sertifikasi, jadi motivasi saya pertama itu saya sampaikan ke hasil saya. Saya ingin ikut mendapatkan NRG juga katanya ini ada diistimewakan sedikit ketika kita sudah menjadi CGP. Kemudian ada yang dikatakan lagi oleh, memang betul itu temannya sudah mengikuti, jadi yang udah CGP ini mereka tidak lagi pembelajaran seperti rekan-rekan PPG yang lainnya. Itu bonus yang kita dapatkan. Kemudian bonus yang berikutnya mungkin bagi yang sudah ada pengalaman, yang mungkin sudah ada jenjang karirnya, yaitu ada jenjang karir sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas dan sebagainya, tetapi itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah kita tidak melakukan hal itu dengan iming-iming yang tertentu, tetapi yang penting jalani apa yang sudah ada. Nah dari program ini konten apa yang kami dapatkan? Satu modul pertama kita belajar kurikulum merdeka itu apa. Ya, sebenarnya kami belum sampai kepada administrasinya, baru kepada pengenalan diri kita. Kita ini sebagai pendidik seperti apa, itu yang baru tahapan yang diajarkan sampai saat sekarang ini. Berpijaknya dari mana? Dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kurikulum merdeka ini dari Ki Hade awalnya. Ki Hade mengatakan bahwasanya anak itu sudah terlahir dengan kodratnya. Kita cukup menjalankan dan membimbingnya. Kan Ibu. Kodratnya apa? Dua. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam bagaimana? Kodrat bakat yang sudah dibawanya sejak lahir. Jadi anak itu sudah terlahir. Ini loh orang yang akan jadi pemain sepak bola handal nanti. Ini loh orang yang pintarnya di bagian eksak nanti. Ini loh bibit-bibit yang nantinya jadi presiden, ini bibit yang nantinya jadi hebat bicaranya. Tugas kita sebagai pendidik akan mendampingi dan membimbing anak-anak tersebut. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi keberpihakan yang dikatakan dengan keberpihakan kepada murid, yang dalam konteksnya yang dikatakan bahwasanya kita berhamba kepada siswa. Jadi konteks berhamba kepada siswa itu jangan dalam artian tanda kutip yang sempit. Berhamba itu artinya kita cuma menuntun mereka, tidak memaksa mereka. Mereka maunya kemana. Makanya sekarang yang kita jalankan di fase F, mereka mempunyai pilihan kepada mapel-mapel tertentu. Nah itu apa? Itu kodrat alam mereka. Mereka tidak ingin lagi mereka belajar fisika. Mereka hanya belajar ini aja. Mereka maunya fisika, betul ya, silahkan dalami fisika. Nah tujuan kita sebagai pendidik apa? Mendampinginya saja, mengarahkannya saja. Nah itu yang diajarkan oleh
Ki Hajar Dewantara. Jadi berangkat dari pemikiran itu, makanya di sini dikatakan itu dia dibentuklah program adanya guru penggerak. Visi tersebut kami diajarkan bagaimana pertama itu kita buat sebelum kita menebarkan ide-ide kita untuk isi sekolah, bikinlah visi guru penggerak terlebih dahulu. Hal positif apa yang kita inginkan untuk sekolah kita. Nah, berpijaknya dari mana? Dari inquiry apresiatif. Ya. Ini dia teorinya, teori inquiry apresiatif mengarahkan perhatian kepada hal yang positif. Jadi visi itu kita ciptakan kepada arah yang positif, nilai-nilai yang positif, dan berfokus kepada kehidupan sehari-hari di sekolah. Dari visi yang kita bikin, apa pembelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian dia gali mimpi. Mimpi-mimpi apa yang diwujudkan melalui visi guru penggerak, visi sekolah tersebut. Dan kemudian jabarkan rencana. Ini dia jabarkan rencana ketika visi itu sudah kita jabarkan rencana. Dimulai dari aset. Aset itu apa yang kita miliki di dalamnya. Kemudian tantangan apa yang kita dapatkan ketika kita memiliki aset tersebut. Dan apa aksi kita, kegiatan apa yang kita lakukan, dan pembelajaran apa yang kita dapat ketika visi itu muncul. Nah, ini dia yang dinamakan dengan atur eksekusi. Kita lewat saja ini bagaimana. Terima kasih Bapak Ibu, itulah hal yang saya sampaikan hari ini. Mungkin tidak banyak, terlalu banyak cerita dan sebagainya. Ambil yang positifnya saja. Yang dirasa perlu silahkan disebarluaskan. Mungkin yang negatifnya tinggalkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini semua dengan rangkaian kegiatan ini. Mudah-mudahan ada stimulus-stimulus positif yang kita dapatkan. Saya juga belajar, saya juga baru melaksanakan ini. Bukan artian saya yang sempurna, tidak, tapi saya tidak luput juga dari kesalahan. Karena ini baru prosesnya belajar, sama-sama menjalankannya. Ayo sama-sama kita untuk menjalankan kurikulum yang diinginkan hari ini oleh pemerintah, yaitu berpusat kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau dipikir-pikir lagi, memang sangat-sangat bermanfaat sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara, walaupun sebuah perubahan itu memang agak sulit untuk diterima, tetapi dijalankan sedikit demi sedikit itu akan bisa berubah secara menyeluruh. Itu tidak. Sedikit terlebih dahulu dari diri sendiri terlebih dahulu. Mudah-mudahan saya juga berharap ke diri saya juga bisa menjalankan hal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itu adalah penyampaian saya. Sekian, terima kasih, berbanyak maaf. Dan saya dengan segala kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih duduk semua udah bisa kita berkumpul hari ini melalui komunitas ini. Kami coba untuk memberikan sedikit pemaparan materi yang didapat di pembelajaran CGP kemarin itu mengenai budaya positif. Maksudnya budaya positif ini yaitu bagaimana cara kita memberikan stimulus positif kepada anak ketika mereka melakukan pelanggaran apa yang kita butuhkan dari stimulus tersebut tanpa mereka merasa untuk diintimidasi dan merasa dikucilkan atau itu yang dikatakan dengan budaya positif. Budaya positif akan kita lihat melalui segitiga, dinamakan dengan metode segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ketika segitiga, bagaimana penerapan segitiga restitusi? Pertama itu kita menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas apa? Contoh kasus yang pertama, ada si Ani melakukan pelanggaran aturan dalam kesepakatan yang kita bikin, ya. Dia melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan. Ya. Itu contohnya. Kita terlebih dahulu menstabilkan identitas. Kemudian kita menvalidasi tindakan, kita melakukan diskusi dengan murid atau anak tersebut. Kemudian kita melakukan keyakinan dari kesepakatan kelas. Nah, tindakan ini bisa dilakukan ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu muncul ketika kita melakukan di awal pembelajaran keyakinan positif yang murid atau yang alhamdulillahnya pada kesempatan ini adalah pembelajaran baru awal tahun baru. Nah, mungkin Bapak Ibu semua setelah menerapkannya di kelas, pertama dengan cara kita bikin dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bagaimana caranya? Nah, kita menghindari konotasi kalimat negatif. Dalam Kaidah Dewan Haram mengatakan jangan kita bikin lagi dilarang, tidak boleh, ya. Itu kan makna yang negatif. Ya, bukan bahasa Indonesia kalau makna negatif kan ada dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita bicara dengan anak. Apa yang murid butuhkan ketika dia di dalam kelas? Dia butuhnya yang seperti apa? Nah, itu kesepakatan. Nah, kesepakatan itu timbul dari kedua belah pihak. Misalnya kalau ketika jadi walas atau guru martel, ketika belajar dengan itu, apa kesepakatan? Nah, nanti anak-anak akan tulis pemikiran mereka. Tadi saya juga udah ceritakan, mereka tulis, izinkan kami ngemil walaupun sedikit. Itu kan susah, ya. Itu kan ada sedikit aturan. Nah, bagaimana kita meyakinkan mereka? Apakah itu keyakinan yang positif atau keyakinan yang negatif? Nah, kita bawa giring dulu anak. Ketika mereka menginginkan suatu kesepakatan, buatlah kesepakatan yang keyakinan yang bertanggung jawab, yang arahnya ke positif, yang membangun. Ada juga tadi anak yang menyebutkan izinkan dan beri waktu kami untuk tidur dan makan. Ya, apakah kita tanyakan lagi apakah itu keyakinan positif yang menandakan? Ya. Nah, ada juga yang memberikan membuang sampah pada tempatnya, menghargai pendapat temuan banyak. Nah, kita kumpulkan kesepakatan itu gunanya untuk apa? Nanti ketika ada terjadi pelanggaran, kita mudah untuk memberikan masukan atau memberikan pendapat tersebut. Nah, setelah kesepakatan ada, kita lakukan tadi yang namanya segitiga restitusi tadi. Mungkin dalam perjalanan, dalam proses pembelajaran kan nggak selalu siswa ini jalannya ada juga yang melanggar. Nah, ketika mereka melanggar, tadi yang pertama itu memakai sesuatu yang berbeda.
Bunet biasanya cuma cara bunet untuk menunjukkan untuk penelitian mungkin ada yang ya yang biasa itu yang kalau memakai berarti Anda mulai prosesnya dengan menanyakannya, ya, langsung menanyakan. Kalau bisa mungkin gimana? Berarti budaya positif ini udah kita jalankan ya sebelumnya. Itu udah hal positif karena kita udah menanyakan apa masalahnya, itu menstabilkan terlebih dahulu identitas dari anak tersebut. Kita tanyakan dulu kenapa Anda memakai ini, apa alasannya, dan diceritakannya lah apa alasannya. Kemudian tindakan apa lagi yang boleh lakukan setelah itu? Setelah tahu alasan dari anak tersebut, Tindakan yang kita kan dia nanti memberikan respon ya kita bertanya apakah sepatu ya atau memang ingin saya harus kami jika anaknya tidak berprestasi ya tidak jadi dia kebutuhan sepatu dia yang sudah dia ya, nah itu yang dilakukan, ada tindakan di dalamnya. Kemudian kalau misalnya bagaimana tindakan yang dilakukan selanjutnya? Berarti Bu Ca sudah sampai ke tahapannya di mana kita sudah yakin menggali keyakinan apa yang sudah dia lakukan. Maksudnya keyakinan itu kesalahan apa yang sudah dia lakukan oleh anak. Nah, jadi begitulah alur dari segitiga restitusi. Nah, ketika pelanggaran itu terjadi, kita kembalikan kepada individu yang melanggar. Dari situ mereka akan mengetahui bahwasannya itu betul. Ya, jadi kita menumbuhkan rasa kesadaran aja, tidak mengintimidasi mereka, tidak menjudge mereka. Jadi disitulah yang dikatakan oleh Tiada Benua, kita menuntun supaya dia lebih berkembang lagi, lebih bertanggung jawab lagi. Karena ketika dia ditekan oleh aturan, mereka akan memberontak dan tidak ada kesadaran ketika mereka melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita menerapkan kesehatan, kita tanyakan kesepakatan mana lunak yang kamu lakukan, nah apa yang terjadi, kita validasi tindakannya, kemudian kita tanyakan dari menanyakan keyakinan itu mereka sadar, mungkin saya salah, ini tindakan saya itu. Oh ya, nanti saya akan memperbaiki dengan cara ini. Dan diusahakan ketika anak melakukan kesalahan tersebut, mereka melanggar yang mereka yakini itu adalah salah, supaya perbaikan ke depan itu dengan hal yang positif.
Soalnya mereka berkelahi, tindakan ke depannya apa? Memaafkan atau misalkan. Cuma kalau ada bagi temennya yang ini, apa yang mau mendengar? Dengan kita intimidasi itu, kamu kurang ajar ya karena kamu mau lagi, kita ganti kata-katanya yang ini lembut hati. Nah itu adalah stimulus budaya positif yang kita berikan kepada peserta didik kita yang juga akan tertanam dalam dirinya, yang akan dibawa nantinya sampai mereka dewasa, sampai akhir-akhirnya. Begitu juga ketika kita bayangkan ketika kita sekolah dulu, pasti kita selalu ingat bagaimana kita memarahi kita. Apa yang kita ingat pasti kata-kata yang negatif yang selalu bagaimana budaya itu bilang supaya kata-kata positif, budaya positif yang ada pada diri murid kita atau anak-anak yang kita belajar. Mungkin hari ini itu stimulus atau budaya positif yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan dan mendengarkan. Terima kasih Kak Cica, Bu Dini. Baik, pagi ini kita sebelum memulai pembelajarannya lebih jauh, karena ini adalah tatap muka kita yang pertama, ya. Saya akan memberi suatu apa namanya? Kita akan membuat sebuah kesepakatan, ya. Tidak lagi dinamakan dengan aturan. Apa beda kesepakatan dengan aturan? Ya, bagus. Setuju? Itu yang dikatakan dengan kesepakatan yang datangnya dari dua belah pihak, ya. Kalau aturan itu dari sebelah pihak saja, yang mana ujungnya mungkin nanti akan sama juga, cuma cara penerapannya itu berbeda. Nah, kesepakatan itu muncul dari keyakinan kita, keyakinan positif apakah yang kita inginkan, ya, keyakinan. Nah, untuk mapel sosiologi ini, ya, kita akan membuat kesepakatan apa atau keyakinan apa yang kita inginkan untuk membuat, ya, kelas kita nyaman, belajar kita enak, belajar kita kondusif, yang menunjang pembelajaran di jam sosiologi ini. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi ketika kesepakatan itu Anda pikirkan, Anda terlebih dahulu berpikir tentang keyakinannya. Keyakinan itu dimulai dengan hal-hal yang positif, ya. Misalnya dilarang, ya itu kan kalimatnya negatif. Tidak boleh terlambat, itu kan kalimatnya negatif. Apa kita ganti menjadi kalimat positif? Datang tepat waktu. Itu kan ada makna positif. Kalimat positifnya tidak menekan dilarang atau tidak boleh, tapi kita bikin kesepakatan datang tepat waktu. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Bisa jadi orang lain. Disiplin, ya. Tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu dia keyakinan positif yang kita harus pikirkan ketika kita membuat sebuah kesepakatan. Kita harus memikirkan keyakinan positif apakah yang nanti akan kita dapatkan, ya.
datang, contohnya tadi datang tepat waktu. Nah, keyakinan apa yang ingin kita terapkan, yaitu supaya kita lebih disiplin, tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, hari ini saya meminta kepada Anda semuanya, apa saja yang hal positif atau aura positif, keyakinan-keyakinan apa yang Anda inginkan di dalam kelas ini, ya. Jadi kita memberikannya makna-makna positif di dalamnya. Apakah yang Anda inginkan? Bagaimana ketertibannya? Bagaimana dengan sampahnya? Ya, jangan dibikin dilarang atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa kalimat yang bagus yang harus kita laksanakan atau kita bikin? Ya. Nah, bisa paham? Mengerti apa makna positif, keyakinan apa yang kita inginkan, ya? Atau ketika memberikan pendapat apa yang ingin Anda buat di situ, atau mungkin ada yang berbeda dan lain sebagainya, silahkan Anda tuliskan keyakinan apa yang ingin Anda terapkan dalam kelas ini. Silahkan ditulis di kertas setengah lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Dania Rahmadani dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Karina Dila dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Davia dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Tania Putri dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mawada dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, saya Dalima Zafira dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Melinda dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Diamaria dari kelas 12 IPS 1. Senang sekali. Sangat senang dan bahagia. Sangat senang. Ya, sangat senang karena seru sekali. Senang. Sangat senang. Sangat senang. Sangat senang. Sangat penting. Tentu saja itu sangat penting. Sangat penting. Iya, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Menurut
saya sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan membuat kita menjadi lebih baik. Karena dapat melahirkan kebersamaan di dalam kelas, sekaligus dapat menumbuhkan semangat solidaritas antar siswa. Karena dapat membuat kita lebih bertanggung jawab. Karena membuat kita lebih disiplin. Dan dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Karena membuat saya lebih bertanggung jawab. Demikianlah video saya hari ini untuk aksi nyata dari modul 1.4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.